Halo teman-teman, nama aku Alan Manurung. Sekarang kita masuk ke tutorial QGIS yang part 5, yaitu kita bakal bikin peta. Oke teman-teman, jadi di part 5 ini kita bakal belajar untuk layouting sama ekspor peta. Jadi intinya hari ini kita bakal nyoba untuk bikin data-data yang kemarin udah teman-teman bikin itu jadi bentuknya peta teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau yang ngikutin seri belajar QGIS dari berlayar yang part 2 yang georeferencing pasti teman-teman udah pernah lihat peta ini dong. Nah, teman-teman, jadi peta yang teman-teman lihat ini adalah peta yang udah mengikuti standar nasional Indonesia, teman-teman. Jadi ini udah mengikuti layoutnya SNI. Jadi teman-teman lihat di sini adalah peta rupa bumi Indonesia ini udah SNI. Nah, di sini teman-teman di sebuah peta itu komponennya ada banyak kan ya, teman-teman. Jadi ada peta utama, terus teman-teman lihat di bagian sini ada judulnya, ada skala, ada kode lembar, ini lokasinya, terus informasi proyeksi yang dipakai, badan yang mengeluarkan, legenda, keterangan tambahan. Di sini juga ada skala lagi tapi yang pakai penggaris. Terus di sini ada arah utara. Nah, jadi ini udah mengikuti standarnya ini teman-teman yang standar SNI dari peta rupa bumi Indonesia. Nah, tapi kita hari ini bakal bikin yang lebih simpel teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngikutin kemarin yang tutorial part 4, teman-teman kan udah punya data vektor gempa bumi kan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini layoutnya lebih simpel teman-teman. Jadi ini peta zonasi gempa Indonesia yang dikeluarin sama Kementerian PU. Nah, di sini ada peta utama teman-teman. Oke. Di sini ada peta utama, di sini ada judulnya, ada siapa yang mengeluarkan, terus ini nanti ya misalkan nama teman-teman. Terus di sini ada keterangan gitu sama tim penyusun. Jadi di sini layoutnya lebih simple. Jadi kita bakal kira-kira akan membuat yang mirip-mirip dengan ini juga teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja dicoba di QGIS-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kita udah punya data ini kan ya, udah punya data vektor gempa. Nah, jadi kita sekarang langsung klik yang project teman-teman, terus klik yang new print layout. Oke, ini namanya teman-teman boleh bebas. Jadi kita bisa bikin layout tuh lebih dari satu. Jadi kita bikin aja sekarang tuh namanya peta jadi gitu ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa masukin add a new map to the layout. Oke, add a new map to the layout. Nah, jadi kita masukin peta kita. Nah, oke, di sini kan udah muncul kan ya teman-teman ya, udah kebuat. Nah, tapi di sini kan masih belum kayak dibatasin gitu teman-teman. Nah, makanya enaknya kita bikin semacam batasnya dulu teman-teman. Jadi kayak area kerjanya. Caranya teman-teman bikin layer, terus create layer. Nah, biar nggak lama, kita nggak usah bikin shape file. Jadi kita langsung klik yang ini aja nih, new temporary scratch layer. Jadi ini temporary aja. Nah, terus polygon, terus layer name-nya ganti area kerja. Oke, kalau udah bikin, kita langsung bikin poligonnya teman-teman. Oke, bikin poligonnya, terus di sini klik yang add rectangle from 3 points. Oke, kalau teman-teman nggak ada toolbar itu, klik kanan dimanapun bagian sini, terus klik yang shape digitizing toolbar. Pastiin nyala gitu. Oke, ini kita batasin dulu aja teman-teman. Saya kira kan daerahnya sini. Nah, oke, sip, udah ada. Nah di sini teman-teman bikinnya fill-nya dikosongin aja, fill color-nya kosong aja, fill style-nya no brush, stroke color-nya merah bikin teman-teman, bikin merah aja, oke. Terus stroke width-nya 0,4 juga boleh. Nah, sekarang di sini udah ada semacam garis bantunya. Nah, teman-teman bisa dua cara. Teman-teman bisa klik yang move item content, terus teman-teman secara manual, ini pencet dulu.
pencet pakai yang ini, select atau move item, terus klik yang ini, yang bawahnya. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman sesuaiin sendiri gitu. Oke. Bisa teman-teman sesuaiin sendiri. Oh iya, maaf sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti, misalkan nih teman-teman ngerasa kayaknya terlalu kecil. Jadi teman-teman bisa ganti page properties. Nah, di sini teman-teman bisa ganti, misalkan teman-teman mau bikin kertasnya jadi A3 gitu. Oke, jadi ini kan jadi lebih besar kan ya teman-teman ya. Nah, size-nya A3, orientation-nya misalkan mau portrait atau orientation landscape bebas. Oke. Sekarang kita bikinnya yang landscape aja dulu. Nah, ini sekarang nggak apa-apa gini aja dulu, nggak perlu digedein dulu. Nah, sekarang teman-teman kita mau ngepasin dulu nih yang bagian petanya ini. Jadi biar akurat ada di garis merah ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau lebih akurat, mending teman-teman klik petanya pakai yang ini. Terus extends-nya teman-teman ganti. Dapatnya di mana? Teman-teman klik 2 kali yang area kerja, terus klik yang information. Nah, di sini ada extend teman-teman. Oke. Extend-nya teman-teman copy, masukin ke sticky notes atau enggak ke notepad. Nah, teman-teman kalau ada cara yang teman-teman tahu juga caranya, teman-teman bisa komen ya di video ini. Sebenarnya kayak gini bang caranya. Gini lan, jangan gini bang. Udah berasa tua. Oke. Nah, terus langsung di copy aja yang extend-nya. Jadi ini yang X min-nya, terus yang ini yang X max-nya. Ini yang Y min-nya, maaf. Y min. Oke. Yang bawahnya ini X max-nya. Yang ini Y max. Oke. Nah, sekarang udah ngikutin yang poligonnya kan ya teman-teman ya. Udah ngikutin poligonnya. Nah, tapi kan kita nggak mau masukin poligonnya kan ya teman-teman. Jadi nggak mau kelihatan ada poligonnya. Teman-teman bisa di hide dulu aja. Nanti kalau di sini belum keganti, teman-teman klik yang ini teman-teman. Yang update map preview. Oh ya, ini tadi kenapa nggak, jadi ini kayaknya agak miring ya, nggak lurus-lurus banget. Tapi ya minta maaf lah. Jadi ini teman-teman bisa di hide dulu aja. Yang penting kan kita udah dapat ini yang rapihnya kan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman atur sendiri nih teman-teman. Jadi ya ini enggak ya? Oh, nanti malah keganti. Oke, maaf. Jadi kita set ulang ya ininya, extend-nya. Karena udah keganti. Apa enggak ini? Enggak berubah. Enggak berubah ini. Oke, jadi ini. Nah, ini oh ya, kalau mau dirubah pakai shift aja teman-teman. Jadi biar enggak berubahnya juga proporsional lah. Jadi ini dibuka diubahnya pakai yang shift ya teman-teman ya. Nah, di sini udah jadi nih teman-teman, udah jadi peta yang utamanya. Dan kalau di zoom nggak apa-apa, ini bukan pecah, tapi karena laptopnya ngelot gitu, jadi ini sebenarnya nggak pecah kok, tenang aja gitu ya. Jadi ini kita udah bikin peta utamanya. Nah, kalau teman-teman lihat yang di peta ini, dia kan peta utamanya punya grid kan ya teman-teman ya. Di sini lihat ada yang 5 north, di sini ada 5 south, di sini ada 100 derajat E gitu ya. Nah, kita makanya mau bikin gridnya juga nih teman-teman. Tambah gridnya, klik yang grid, terus klik tambah, terus yang modify grid. Oke. Terus yang di appearance-nya teman-teman di sini teman-teman ganti nih. Oh ya, sebelumnya yang klik petanya dulu, terus item properties CRS-nya ganti jadi kita karena maunya bikinnya geografis koordinatnya. Jadi ini yang no projection-nya diganti jadi WGS 84. Oke, kalau udah, nah teman-teman klik yang ke grids, terus yang di modify grid. Nah, di sini teman-teman
ganti nih interval ininya, interval mau gridnya tuh seberapa. Ya kita coba dulu misalkan dua dulu aja karena geografis. Jadi kalau geografis tuh nilainya biasanya kecil-kecil. Beda kalau UTM tuh 1000-an atau enggak 2000, ini nilainya kecil. Jadi dua, misalkan dua kira-kira segini. Nah teman-teman misalkan pengennya lebih banyak lagi, ganti jadi satu kayak gini. Ini bisa. Grid type-nya teman-teman bisa pakai cross. Jadi ini nanti bakal ada yang simbol-simbol tambah gini atau markers. Itu nanti bikin teman-teman style sendiri markernya, atau misalkan nggak mau ada apa-apa di dalamnya, kayak gini juga bisa. Nah terus teman-teman bisa tambahin ini, teman-teman bisa tambahin frame, jadi bisa zebra, bisa kayak gini, atau teman-teman misalkan maunya bikin yang kayak di ini aja, aduh ini kepencet-pencet terus. Nah misalkan teman-teman mau bikinnya yang kayak di peta ini ya teman-teman, jadi cuma tick gini aja, jadi ada exterior ticks gitu. Jadi nanti di sini ada exterior ticksnya, kalau nggak kelihatan ini biar aku tebelin dikit. Nah jadi di sini udah kelihatan ya ada ticksnya ini. Oke, aku sih biasa lebih suka sih pakai zebra. Nah aku sih ya zebra. Oke, jadi aku biasa pakai zebra kayak gini. Jadi udah. Terus teman-teman bisa draw coordinates-nya teman-teman. Jadi di sini kalau ini kan ada koordinatnya juga kan ya teman-teman ya. Jadi di sini buat naruh koordinatnya. Tapi ini terlalu kecil kayaknya fontnya. Jadi digedein aja. Oke, kalau udah digedein terus bisa diganti nggak ya ininya? Bold gitu. Bold oke. Nah, jadi ini udah masukin koordinatnya teman-teman. Oke, udah ada koordinatnya. Nah, sekarang kita mau masukin keterangan nih teman-teman. Oke. Nah, keterangan teman-teman bisa dari yang adds new legend. Jadi ini kalau teman-teman masukin, nanti teman-teman bakal dapat semua yang ini ya teman-teman, yang apa istilahnya layer teman-teman. Jadi ini adalah semua layer teman-teman yang ada di sini gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau ganti, mau dihilangin yang area kerja sama Esri Terrain sama yang judulnya vektor gempa ini, teman-teman bisa klik yang auto update dulu ini, dicentang apa dihilangin dulu centangnya, terus teman-teman manual nih dihilangin. Nah, di sini udah ada, terus vektor gempanya klik 2 kali, teman-teman bisa bikin nama sendiri. Misalkan namanya apa ya? Kedalaman gempa. Oke. Nah, kalau udah tulis kedalaman gempa ini juga bisa dibikin, jadi ini berapa kilometer. Oke, ini juga bisa diganti namanya. Nah, teman-teman, sebenarnya normalnya teman-teman bakal nanti dapat ininya juga nih, dapat simbolnya juga. Cuma karena kita kemarin simbolnya itu tuh di editnya tuh ada 2 kan ya, yang size-nya sama warnanya. Jadi dia tuh kayak confused gitu softwarenya. Jadi di sininya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita nanti tambahin sendiri aja gitu ya. Oke, di sini udah. Ini kedalaman gempa, terus teman-teman bisa tambah juga title-nya, misalkan legenda. Gitu, oke. Legenda kedalaman gempa. Nah, di sini teman-teman ada juga add shape gitu ya. Bisa add rectangle, ellipse atau triangle. Nah, kita kan karena ininya shape-nya ellipse, jadi kita bikinnya ellipse juga ya, gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa nambah sendiri warnanya, stylenya sama kayak kemarin-kemarin cara gantinya. Nah, di sini ganti kan kita adanya 3 simbol kan ya teman-teman ya. Jadi di sini ambil sampel color-nya, ikutin ini aja nih teman-teman. Oke. Kita bikinnya 3. Satu lagi. Duh, ini biar rapi dikit lah.
Udah. Nah, yang ini kan tuh kuning, yang ini biru. Teman-teman bisa pilih yang biru. Oke. Yang ini yang ungu. Oke. Oke, udah bikin tuh teman-teman legendanya. Jadi ini yang untuk warnanya dulu teman-teman. Nah, terus tadi kan kita ada ngebikin ini kan ya yang size-nya, yang kita print screen. Nah, itu juga jangan lupa dimasukin juga teman-teman. Jadi tadi udah, jadi ini di print screen dulu. Print screen. Oke, udah. Terus teman-teman crop aja nih. Jadi select yang bagian sini, terus teman-teman crop gitu ya. Crop. Nah, udah. Jadi kita save. Ini namanya misalkan legenda magnitudo. Oke, udah di save. Nah, di sini teman-teman bisa ganti image-nya. Nah, ini masukin yang gambar magnitudonya gitu ya. Oke. Ininya disesuaikan aja. Nah, misalkan teman-teman cara curangnya teman-teman ke daerah sini, terus teman-teman dipas-pasin gitu teman-teman, terus ditaruh dan ternyata nggak muat. Ya udahlah, ini kita kecilin aja lah. Oke, kita masukin di sini. Ini kita oke. Terus ini kita bawahin. Terus kita bikin teks lagi. Misalkan ini judulnya magnitudo. Terus di sini misalkan ganti, ada nggak ya ininya yang position and size-nya, rotation, ya kita rotate aja lah gitu. Oke, min 90. Oke. Nah, kalau udah klik sini, terus ya fontnya digedein lah. Lah. Oke, kalau udah di agak ke sini, ya aku nggak, maaf ya nggak rapi-rapi teman-teman, I'm so sorry. Nah, terus teman-teman, jadi misalkan teman-teman di sini udah, oh iya maaf, kita lupa bagian penting juga teman-teman. Kita lupa naruh arah utara. Di sini teman-teman bisa kasih arah utara. Caranya masukin lagi picture di situ ya teman-teman ya. Nah, terus masukin picture, terus klik yang search directories. Di sini QGIS sudah nyiapin beberapa simbol-simbol. Nah, misalkan contohnya ini arah utaranya, simbol arah utara. Terus teman-teman bisa naruh scale bar, skala gitu ya. Jadi aku sih lebih prefer teman-teman pakai skala penggaris teman-teman, biar lebih lebih pas aja gitu. Oke, di sini bikinnya 50 unit saja boleh. Terus misalkan ini ada 4 bar gitu ya. Di sini udah ada skala, udah ada arah utara, udah ada legenda. Di sini ini magnitudo. Judulnya jangan, oh ya judul di kanannya. Nah, misalkan teman-teman di sini mau ngasih lihat nih. Jadi kayak contohnya yang peta sebelumnya. Misalkan di sini mau teman-teman bikin yang diagram lokasi ini. Berarti teman-teman harus bikin peta baru lagi kan ya. Nah, jadi ini kalau misalkan karena apapun yang kita ganti di sini nanti ke efek juga ke sini. Ya, misalkan kayak gini. Nah,
Jadi kita harus lock dulu teman-teman. Harus lock dulu ininya, petanya. Jadi pencet yang lock layers. Jadi di sini kalaupun kita matiin, nah dia nggak bakal berubah lagi, gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal bikin, karena ini udah kita lock, jadi ini biarin aja. Ini udah fix, nggak bakal keganti-ganti lagi. Nah di sini teman-teman bisa tambah peta baru nih. Oke, di sini teman-teman bisa tambah peta baru. Nah, di sini kita mau bikin daerahnya teman-teman, mau ngasih lihat daerahnya. Oke, jadi di sini kita ilangin dulu yang vektor gempanya. Oke. Nah, ini udah hilang. Nah, terus kan teman-teman tadi udah bikin area kerja kan ya teman-teman. Jadi intinya mau ngasih lihat nih peta ini tuh ada di sekitar yang warna merah ini, teman-teman gitu. Ya. Nah, jadi kita bikinnya satu Indonesia juga boleh lah. Oke. Ya, saya Indonesia gini. Terus ya, misalkan dikecilin lah. Oke. Nah, ini jangan lupa juga ditambah ini juga teman-teman, tambah apa namanya? Gridnya. Oke. Ini mesti bikin lagi, jadi ini misalkan 5/5 atau terlalu ini ya, 10 lah. Oke, udah 10. Ininya frame and annotation only, frame style-nya pakai yang stereotik aja, panjangan kayaknya. Oke, terus draw coordinates, fontnya kegedean pak, jadi dikecilin aja. Oke, udah. Jadi ini kita naruh yang peta kedua. Nah, jangan lupa ini, oh ya teman-teman, kalau misalkan di grids-nya yang bagian kanan ini agak mengganggu, kalau horizontal juga bisa dimodif teman-teman. Jadi di sini yang draw coordinates yang left-nya bisa ganti jadi vertical ascending, yang right-nya jadi vertical descending. Jadi bentuknya kayak kotak juga gitu teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman jangan lupa di sini di lock layers juga. Jadi ini biar nggak keganti-ganti ya. Oke. Nah, sekarang baru tambah judul, ikutin. Jadi tambah judul sama tanda tangan gitu ya teman-teman pejabatnya. Oke. Nah, kita bikin di sini, kita bisa bikin, bisa ada tambah-tambah lagi macam-macam, add new op to the layout. Di sini ada juga ya. Oh, ini lebih bagus teman-teman rupanya. Jadi teman-teman bisa tadi pakai yang pictures atau yang north arrow, baru tahu juga gitu ya. Jadi ini bisa kita ini aja add shape, terus kita bikin judulnya teman-teman. Oke, kita bikin judulnya, terus kita bikin kotaknya dulu, masukin judulnya namanya misalkan peta persebaran gempa Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Lampung, atau Lampung hingga Jawa Tengah aja deh, daerah Lampung hingga Jawa Tengah. Nah, terus di sini teman-teman ganti jadi center, vertical line juga center, fontnya digedein. Oke, terus tadi ada ini juga kan ya, ada 3 ya. Jadi ini apa institusi yang membuatnya kan. Oke, kita bikin 2. Nah, ini misalkan institusinya berlayar nih teman. Mana ya? Oh iya, juga images foto sementara. Oke, berlayar. Terus di sini kita ngikutin aja kayak tulisannya. Tulisan lagi, misalkan di sini sekarang hari Minggu 22 Maret 2020. Loh, kok nggak ada?
Jadi ini bentuknya juga kayak layer gitu teman-teman ya. Jadi di sini sistemnya layer juga. Oke. Nah, di sini bikinnya middle Minggu 22 Maret 2020. Akan apa jabatannya? Tutor channel berlayar. Jelek banget. Alan Edward Manopo. Oke. Ini center aja. Nah, oke. Nah, sekarang udah jadi petanya teman-teman. Jadi ini adalah peta yang udah dibuat. Ini enggak terus. Nah, terus teman-teman di sini teman-teman bisa ekspor sebagai image gitu ya. Oke. Jadi bisa JPEG, bisa TIFF, bisa PNG, ada nggak PNG? Ada. Bisa, teman-teman bisa taruh di save di ini aja. Peta jadi image. Oke, ini yang bentuknya image. Ini teman-teman tinggal ganti-ganti sendiri. Terus teman-teman juga bisa jadiin jadi PDF. Oke. Ya, ini banyak ini deh. Cincong. Oke, peta jadi PDF. Oke. Langsung di-save aja. Nah, di sini kalau teman-teman klik yang append georeference information, nanti kalau di load dia bakal ngasih georeference juga teman-teman. Jadi nanti kita juga coba masukin ya. Oke, udah jadi. Kalau udah kita buka aja. Nah, di sini petanya udah jadi nih teman-teman. Loh, kok nggak buka-buka ya? Yang image dulu aja deh. Loh. Oke teman-teman, ternyata setelah aku tadi baca-baca dari Google gitu ya, ternyata ada sebagian server yang kalau misal nggak bisa diekspor kalau udah di zoom kayak gini teman-teman. Jadi makanya ya misalkan ini tadi kita ini lagi ya, misalkan kita jadiin yang S3 misalkan, terus kita export as image itu kita jadi image ya. Oke, di save. Nah, kalau dibikin malah map data not available gitu teman-teman. Jadi itu karena apa, penyedia layanan ininya sih, penyedia layanan base mapnya. Jadi kita coba-coba dulu deh. Coba misalkan Google Terrain ya. Loh kok malah hitam. Google Maps. Oke, ini bad ya, lumayan. Coba kita pakai yang Google Maps ya teman-teman ya. Oke, kita pakai Google Maps. Tadi mana ini? Nah, ini ya. Kita ganti jadi Google Maps, sudah di lock layer. Oke, di export as image. Bray. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa teman-teman. Jadi ini udah jadi nih teman-teman. Jadi teman-teman di sini udah ada petanya, udah ada legendanya, magnitudo. Terus di sini teman-teman pokoknya udah jadi nih petanya. Oke. Berarti tadi gara-gara base mapnya ya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf tidak bisa tadi. Oke, di sini di save juga. Nanti kalau mau jadi PDF juga bisa teman-teman. Oke. Oke, kalau udah coba buka PDF-nya. Oke. Bisa juga. Jadi ini udah jadi petanya teman-teman. Jadi ini peta persebaran gempa daerah Lampung hingga Jawa Tengah. Oke, makasih teman-teman yang udah stay sampai sekarang. Semoga teman-teman dapat ilmu baru. Makasih teman-teman.
Terima kasih teman-teman telah menonton video dari Berlayar, sebuah platform membagi ilmu yang harapannya semoga gratis terus bisa dikasih ke teman-teman. Dan juga aku berharap semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat, sesuatu baru yang bisa teman-teman dapat. Jangan lupa di-sharing ke teman-temannya supaya ilmunya juga makin meluas. Dan kalau ada yang kurang, teman-teman bisa kasih feedback ke aku. Dan semoga lancar semua kegiatan teman-teman. Terima kasih.